3 pegulat masuk WWE Hall of Fame. 2 pegulat yang meninggalkan NJPW. Alasan Travis Scott tampar Cody Rhodes. Nick Khan yang menyindir All Elite Wrestling. Dan masih banyak lagi. Mari kita bahas. Tiga pegulat masuk WWE Hall of Fame. Setelah sekian purnama, akhirnya Ivan Koloff dimasukkan ke WWE Hall of Fame. Mantan juara dunia WWE era 70-an itu dimasukkan ke dalam kategori Legacy Inductee untuk Class of 2025 bersama dua mendiang pegulat lainnya yakni Kamala dan Dory Funk. Namun keputusan WWE memasukkannya di kategori Legacy sebenarnya cukup dipertanyakan mengingat beliau adalah orang yang berhasil mengakhiri rekor luar biasa Bruno Sammartino. Beruang dari Rusia, begitu julukannya, berhasil mengalahkan Bruno Sammartino pada Mei tahun 1971 dan mengakhiri title reign Bruno yang saat itu memegang sabuk juara dunia WWE selama 8 tahun lamanya dari tahun 1963 sampai 1971 lebih lama dari Tribal Chief Roman Reigns. Legacy Wing Inductee telah banyak dikritik oleh fans, pengamat, dan juga jurnalis gulat. Salah satu kritik datang dari jurnalis senior, Dave Meltzer dari Wrestling Observer. Dia berpendapat bahwa kategori Legacy Wing pada WWE Hall of Fame ditujukan kepada pegulat Ivan Koloff, Kamala, dan Dory Funk. Entah apa alasannya dirasa WWE tidak cukup menjual untuk ditaruh di main inductee. Kritik ini bermula ketika banyak sekali pegulat yang dirasa sangat layak masuk ke main inductee malah dimasukkan ke kategori Legacy Wing. Nama-nama tersebut sebutkan saja seperti Bruiser Brody, Stan Stasiak, El Santo, Mildred Buck, Lourdes, Luna Vachon, dan masih banyak lagi. Komentar kalian. 2 pegulat yang meninggalkan NJPW. Dunia gulat profesional dikejutkan dengan pengumuman resmi dari New Japan Pro Wrestling terkait masa depan 2 bintang besar mereka yakni Tetsuya Naito dan Bushi. Dalam pernyataan yang dirilis baru-baru ini, NJPW menyampaikan bahwa Tetsuya Naito dan Bushi telah sepakat untuk tidak memperpanjang kontraknya, yang akan berakhir setelah rangkaian pertunjukan Dontaku pada tanggal 4 Mei di Fukuoka. Keputusan ini disebut telah dicapai setelah serangkaian diskusi panjang dan pertimbangan yang matang antara kedua belah pihak. Meski berpisah, NJPW menegaskan bahwa kontrak Tetsuya Naito berakhir dalam kondisi terbaik, dan promosi tersebut turut mendoakan kesuksesan Tetsuya Naito di masa depan. NJPW menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada para penggemar Tetsuya Naito dan Bushi atas kekhawatiran yang mungkin ditimbulkan oleh pengumuman ini. Mereka menulis mereka dalam pernyataan resmi. Naito sendiri dipastikan akan tetap tampil dalam semua pertunjukan yang telah dijadwalkan hingga tanggal 4 Mei mendatang. Selain Tetsuya Naito, NJPW juga mengumumkan bahwa Bushi akan resmi meninggalkan promosi tersebut setelah penampilannya yang dijadwalkan berakhir pada hari yang sama di Fukuoka. Keputusan ini disebut diambil atas permintaan pribadi Bushi setelah melalui konsultasi menyeluruh dengan manajemen. Seperti halnya dengan Naito, NJPW turut menyampaikan permintaan maaf atas segala kekecewaan yang mungkin dirasakan oleh para penggemar Bushi. Kami mengucapkan selamat tinggal dan berharap yang terbaik bagi karirnya di masa depan, lanjut pernyataan NJPW. Tetsuya Naito, yang dikenal sebagai pemimpin dari fraksi ikonik Los Ingobernables de Japón, telah menjadi salah satu ikon utama NJPW selama lebih dari 1 dekade. Salah satu bakat terbaik yang ditelurkan NJPW di New Era selain mereka ialah Rainmaker Kazuchika Okada dan Kenny Omega. Sementara Bushi, yang juga merupakan anggota utama LIJ, dikenal sebagai pegulat junior heavyweight paling populer di Jepang. Apakah mereka akan bergabung dengan WWE atau AEW? Mari kita lihat ke depannya. Komentar kalian. Alasan Travis Scott tampar Cody Rhodes. Dibongkar oleh Triple H dan Nick Khan, rahasia di balik tamparan keras Travis Scott ke Cody Rhodes terungkap. The Rock lah yang menyuruh Scott pukul sekuat tenaga agar segmen terlihat nyata.
Meski Triple H sempat menegur Scott karena pukulan berlebihan yang menyebabkan cedera telinga dan mata hitam legam, sang juara justru tak protes demi realitas pertunjukan. Scott dipastikan akan kembali di WrestleMania 41, memanaskan atmosfer jelang duel epik Cody Rhodes versus John Cena berebut WWE title. Sudah tahu kan apa alasan Travis Scott menamparkan Cody Rhodes dengan kuat? Tanggapan kalian? Nick Khan yang menyindir All Elite Wrestling. Presiden WWE Nick Khan secara halus memicu perang dingin dengan AEW dalam wawancaranya bersama Bill Simmons. Dengan nada percaya diri, Nick Khan mengakui AEW memiliki banyak talenta berbakat, tapi langsung menambahkan kata, begitu kontrak mereka habis bisa dibicarakan, asumsikan banyak yang akan pindah ke kami. Komentar ini dianggap sebagai sindiran halus untuk Tony Khan, sang pemilik All Elite Wrestling sekaligus strategi psikologis jelang WrestleMania 41. Komentar kalian? Josh Alexander debut di All Elite Wrestling. Mantan TNA Champion, Josh Alexander resmi bergabung dengan All Elite Wrestling, tapi debutnya berakhir dengan kekalahan dari Hangman Adam Page di babak kualifikasi Owen Hart Cup. Namun, momen penentu terjadi usai pertandingan ketika Don Callis membisikkan sesuatu ke Josh Alexander, yang langsung berbalik menyerang Hangman dari belakang. Aksi ini menandakan aliansi baru The Walking Weapon dengan Don Callis Family, sekaligus memanaskan rivalitasnya dengan Hangman Adam Page dan Kyle Fletcher. Komentar kalian? Kontrak Roman Reigns akan segera berakhir. Dalam wawancara eksklusif dengan Vanity Fair, Roman Reigns mengonfirmasi bahwa kontraknya dengan WWE akan berakhir setelah WrestleMania 42. The Tribal Chief mengungkapkan hanya akan bertahan 1 atau 2 tahun lagi sebelum beralih ke bentuk hiburan yang kurang fisik, sinyal kuat untuk transisi ke Hollywood. Pernyataan ini menandai babak akhir dari era dominasinya yang legendaris, sekaligus memicu spekulasi tentang siapa yang akan mengisi kekosongan posisinya. Transisi ke Hollywood untuk Roman Reigns telah dibicarakan selama bertahun-tahun pada titik ini, dengan Presiden WWE Nick Khan menyatakan pada tahun 2023 bahwa mereka akan mendukung Roman Reigns di jalan ini. Berbicara tentang kemungkinan dia pindah ke Hollywood beberapa bulan yang lalu, Roman Reigns mencatat bahwa jika ia benar-benar ingin membuat film, ia ingin membuat film yang sangat bagus dengan aktor dan pembuat film berpengalaman yang dapat ia pelajari. Apakah kalian setuju jika Roman Reigns terjun ke dunia Hollywood? Komentar kalian. Nah, itu tadi berita dari Pegulat. Apa tanggapan Anda tentang berita kali ini? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like, dan jika kalian mau mensupport channel ini bisa tekan tombol subscribe, hidupkan juga notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.